Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sahira dengan NIM 2023 11009 dari kelas Sistem Kontrol Adaptif A. Di sini saya akan menjelaskan sistem adaptif cruise control pada mobil untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berkendara. Latar belakang. Mobil kini menjadi salah satu sarana transportasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Seiring kemajuan teknologi, jenis mobil juga semakin bervariasi, mulai dari yang berbahan bakar bensin, diesel, hingga electric vehicle. Selain itu, hadirnya konsep mobil otonom turut memberikan perubahan besar dalam dunia otomotif. Mobil otonom adalah kendaraan yang mampu mengemudikan sendiri tanpa intervensi manusia, dengan menggunakan kombinasi sensor, kamera, radar, dan kecerdasan buatan untuk mengenali lingkungan sekitarnya dan membuat keputusan berkendara. Peningkatan jumlah kendaraan roda 4 di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Per 6 April 2025, data Electronic Registration Identification Korlantas Polri mencatat terdapat lebih dari 168,28 juta kendaraan beroperasi di Indonesia, di mana mobil penumpang mencapai 20,5 juta unit atau sekitar 12,2% dari total kendaraan. Namun, seiring dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah, tingkat kecelakaan lalu lintas juga tinggi. Pada tahun 2024, terjadi 205.783 kasus kecelakaan dengan korban jiwa hampir 27.000 orang. Sementara itu, Januari 2025 hingga Juni 2025, total kasus kecelakaan lalu lintas tercatat sebanyak 70.749 kasus. Oleh karena itu, teknologi untuk keselamatan dan kenyamanan berkendara sangat diperlukan. Salah satunya adalah sistem adaptif cruise control, yaitu sistem yang dapat mengatur kecepatan berkendara berdasarkan jarak kendaraan di depan sesuai dengan pengaturan yang ditentukan dalam program kontrol. Adapun prinsip kerjanya, yaitu Adaptive Cruise Control adalah sistem mengatur kecepatan sekaligus menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Sistem ini otomatis memperlambat laju saat mobil di depan melambat dan kembali mempercepat hingga batas yang ditentukan ketika kondisinya memungkinkan. Sistem ini bekerja dengan mengandalkan sensor canggih seperti radar dan kamera yang terpasang di bagian depan mobil. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi kecepatan serta jarak kendaraan di depan secara real-time. Sistem ini juga dilengkapi dengan pengaturan yang memungkinkan pengemudi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan cruise control secara cepat. Pengemudi dapat dengan mudah menggunakan tombol on-off untuk mengubah mode sistem sesuai dengan kondisi jalan. Misalnya, ketika menghadapi situasi lalu lintas yang tidak stabil atau kondisi cuaca yang kurang mendukung, pengemudi dapat segera menonaktifkan adaptive cruise control untuk menghindari risiko kecelakaan. Penggunaan sistem ini juga memberikan manfaat besar bagi pengemudi yang sering melakukan perjalanan jauh, mengurangi kelelahan karena tidak perlu terus-menerus menginjak pedal gas atau rem, serta memungkinkan pengendara untuk lebih fokus pada kondisi jalan. Berikut ini adalah diagram blok sistem adaptif cruise control, di mana di sini pertama sinyal set point berupa kecepatan atau kondisi yang diinginkan masuk ke adjustable controller, yaitu pengendali yang mampu menyesuaikan parameter kontrol secara otomatis. Di dalamnya terdapat model acuan atau reference model yang mempresentasikan performa ideal sistem. Keluarannya dari model ini dapat dibandingkan dengan kondisi aktual mobil, sehingga dihasilkan error yang menjadi dasar penyesuaian parameter kontrol. Selanjutnya, sinyal kontrol dari controller dikirimkan ke plan, yaitu mobil dengan sistem cruise control. Pada plan inilah terdapat pengaruh disturbance, berupa muatan kendaraan dan topologi jalan, yang bisa menyebabkan performa mobil berbeda dari kondisi yang diharapkan. Untuk mengetahui kondisi nyata kendaraan, digunakan sensor radar dan juga sensor kecepatan. Sensor ini berfungsi sebagai feedback untuk memberikan informasi kondisi aktual ke sistem dan sebagai performance measurements.
untuk melihat perbedaan performa saat sistem menerima gangguan dan sebelum menerima gangguan. Informasi performa aktual kemudian akan masuk ke blok comparison decision. Pada tahap ini, data performa dibandingkan dengan desired performance, yaitu kondisi yang diharapkan. Hasil perbandingan ini akan diteruskan ke adaptation mechanism, di mana di sini akan ditentukan perubahan parameter pada adjustable controller agar sistem tetap stabil dan juga sesuai dengan yang diinginkan. Di sini ada garis putus-putus yang menandakan jalur adaptasi, yaitu sinyal kontrol sebagai adaptasi yang telah disesuaikan dengan comparison decision tadi. Lalu sinyal kontrol ini akan masuk lagi ke cruise control mobil untuk meningkatkan performanya agar sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulan, sistem adaptive cruise control merupakan salah satu teknologi keselamatan dan kenyamanan berkendara yang sangat relevan diterapkan pada mobil modern. Dengan memanfaatkan sensor radar dan kamera sebagai perangkat utama, sistem ini mampu mendeteksi kecepatan serta jarak kendaraan di depan secara real-time. Informasi dari sensor tersebut diproses oleh sistem kontrol untuk mengatur kecepatan kendaraan secara otomatis, sehingga jarak aman dengan kendaraan di depan tetap terjaga. Penerapan sistem ini terbukti dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas, terutama pada kondisi jalan yang padat, serta mengurangi kelelahan pengemudi saat perjalanan jauh, karena tidak perlu terus-menerus menginjak pedal gas dan rem. Dan kata lain, sistem ini tidak hanya meningkatkan aspek keselamatan, tetapi juga memberikan efisiensi dan kenyamanan dalam berkendara. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.